Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam Rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Candi Tebing Tegalinggah yang terletak di Dusun Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Belabatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Candi Tebing Tegalinggah ini berada di daerah aliran sungai, yaitu aliran Sungai Pekerisan, yang terkenal dengan padatnya tinggalan arkeologi yang merupakan peninggalan zaman kuno ataupun zaman purbakala. Candi Tebing Tegalinggah ditemukan pada tahun 1952 oleh ahli purbakala asal Belanda yang bernama Christman, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Bali. Pada saat ditemukan, sebagian besar bangunan di situs ini masih tertimbun dengan tanah, dan di komplek Candi Tebing Tegalinggah terdapat 2 candi tebing dengan 3 menara, 1 gapura, dan 1 ceruk. Struktur tersebut berada pada sisi barat aliran Sungai Pekerisan, sedangkan di sisi timur terdapat 1 ceruk dengan 3 ruang. Menurut para ahli, Candi Tebing Tegalinggah adalah komplek pertapaan yang belum selesai dibangun kemudian ditinggalkan. Diduga pembuatan situs ini dihentikan karena gempa yang membuat batu di sekitar tebing, yaitu tebing Candi Tegalinggah ini, berjatuhan. Pendapat tersebut dibuktikan dengan keberadaan bongkahan batu berukuran besar pada tepi sungai yang memiliki sisa relief yang hampir sama dengan yang masih utuh di Candi Tegalinggah. Meskipun ukuran dan tingkatnya tidak sama, bagian atap Candi Tebing Tegalinggah secara sekilas serupa dengan candi tebing yang berada di Gunung Kawi, di Das Pekerisan di Tampak Siring. Di atas ambang pintu gerbang atau gapura di Candi Tebing Tegalinggah terdapat hiasan berupa pahatan kala. Tidak hanya candi, ceruk di situs ini tampaknya juga belum selesai karena masih ada beberapa ceruk yang pahatannya sangat dangkal. Dan tidak diketahui kapan secara pasti Candi Tebing Tegalinggah dibangun. Para ahli berpendapat struktur-struktur di Das Pekerisan berasal dari sekitar abad ke-10 hingga abad ke-14. Untuk menuju ke Candi Tebing Tegalinggah kita harus melalui jalan yang cukup sepi dan berupa jalan yang memiliki anak tangga dan jalan menurun, dan di sekelilingnya terdapat pepohonan, dan ini adalah jalan menuju ke bawah, di mana di sini terdapat 2 buah jalan, yaitu jalan beton dan juga jalan yang terbuat dari kayu. Jalan dari beton akan menuju ke bagian pengelukatan yang berada di atas, sedangkan jalan yang terbuat dari kayu akan langsung menuju ke bagian candi tebing yang berada di bawah dan akan berjalan di pinggiran sungai. Dan jalan ini lebih mudah dilalui dibandingkan jalan yang satunya yang berupa tangga beton. Di sana jalan sangat licin dan juga lebih sempit. Namun jika melalui jalan yang terbuat dari kayu ini, walaupun berada di pinggiran sungai, namun memiliki jalan yang lebih baik. Dan ini adalah dinding-dinding yang akan dilalui sebelum bertemu dengan candi tebing, dan terdapat aliran-aliran air yang menetes dan merembes di tebing-tebing bebatuan, dan airnya nanti akan terjatuh menuju ke sungai. Dan terlihat adanya ceruk-ceruk di bagian dinding-dinding dari tebing, dan ini adalah Sungai Pekerisan yang berada tepat di sebelah dari candi, di mana Tukar Pekerisan ini akan membelah situs ini menjadi 2, yaitu berada di bagian barat sungai dan satunya berada di timur sungai. Dan beginilah keadaan sungai yang tampak jernih dan cukup terjal, dan beberapa anak tangga lagi kita akan sampai di bagian landai dari tempat ini dan kembali melihat ceruk-ceruk yang merupakan tempat pertapaan, dan juga terdapat aliran-aliran air yang jatuh di dinding-dinding dan terlihat sangat jernih. Dan di atas banyak terdapat tanaman yang tumbuh di tebing,
dan akan saya dekati aliran air yang terjatuh yang terlihat sangat jernih yang menimpa bebatuan, dan banyak terdapat akar-akar tanaman yang bergantungan yang merupakan akar dari tanaman yang berada di atas tebing. Dan ini adalah lingkungan di sekitaran yang ada, dan terlihat batu-batu besar di aliran Sungai Pakerisan. Namun sungai ini sangat dalam, artinya harus sangat berhati-hati jika melintas di sini, jangan sampai terpleset karena sungai yang ada di bawah sekitar 6-7 meteran. Dan terlihat indah karena ada air yang terjatuh di antara ceruk-ceruk, dan suasana di sini cukup lembab. Dan dari tebing air mengalir di bebatuan dan akan terjatuh di Sungai Pakerisan. Bisa dikatakan keadaan alam yang berada di kawasan Candi Tebing Tegalinga masih terjaga dengan baik karena masih terlihat sangat alami. Dan di depan terlihat juga terdapat sebuah air yang mengalir dari atas, dan ini adalah sisi dari sungai, dan ini adalah air yang mengalir menuju sungai membentuk seperti air terjun kecil jika kita lihat dari seberang ataupun dari bawah sungai, yang mana sungai berdindingkan batu-batu yang cukup keras. Dan ini adalah air yang berasal dari pemukatan yang berada di atas, yang berasal dari pancoran-pancoran, kemudian mengalir jatuh di tebing membentuk sebuah aliran yang sangat indah. Dan memang air yang ada di sini sangat jernih, yang memberikan suasana tenang, damai jika berada di tempat ini. Dan akan saya lanjutkan kembali untuk melihat sekeliling apa saja yang terdapat di Candi Tebing Tegalinga. Dan di depan ada sebuah tangga kayu, dan ini adalah bagian penglukatan yang berada lebih di atas, yang mana jika kita melalui jalan turun yang berupa tangga beton maka akan melalui jalan tersebut. Namun jika turun melalui tangga kayu masih bisa menuju ke arah sana, namun harus menaiki batu-batu yang ada di sini. Dan tangga ini menghubungkan bagian barat dan bagian timur yang dibelah oleh sungai situs yang ada di sini, yang mana situs di bagian timur hanya berupa beberapa cerukan saja. Dan saya akan mencoba menaiki batu ini agar bisa sampai di bagian penglukatan yang berada di atas, yang mana penglukatan itu adalah merupakan area yang disucikan sebagai petitan. Dan ini adalah aliran sungai, dan saat ini saya sudah berada lebih di atas dari tempat tadi, yang mana membentuk seperti tangga. Sekarang sudah berada di bagian atas, yaitu di bagian penglukatan, dan melihat kembali ke bawah, melihat aliran sungai dan aliran air yang merupakan air yang mengalir yang terjatuh dari penglukatan ataupun beji dan menuju ke sungai. Dan jika ingin naik menuju ke tempat ini tentunya harus sangat berhati-hati karena memang batu-batu yang ada di sini ditumbuhi oleh lumut, sehingga harus berhati-hati saat melangkah. Dan di sini terdapat sebuah gua yang mana air muncul dari dalam gua mengalir, dan di sini terdapat gedung yang artinya tempat ini sangat disucikan. Terlihat air yang keluar dari arah gua menuju ke luar dan terjatuh membentuk pancoran-pancoran.
Kemungkinan pancoran-pancoran inilah yang dijadikan sebagai petitan ataupun pengelukatan yang ada di tempat ini. Dan saya akan kembali melihat sekeliling. Memang tak jemu-jemu rasanya memandang keadaan alam yang ada di sini, melihat aliran air yang memberikan rasa tenang dan nyaman, mendengar suara gemercik air yang jatuh di antara bebatuan, dan dari tempat saya berdiri saat ini nanti akan bisa menuju ke bagian yang lebih tinggi untuk melihat keadaan Candi Tebing dari arah atas. Di sini banyak sekali terdapat aliran-aliran air atau sumber-sumber air, sehingga terdapat banyak sekali pancoran ataupun air-air yang terjatuh dari atas. Melihat keadaan air yang ada di sini memang sangat jernih, dan beginilah air mengalir di antara bebatuan, kemudian terjatuh di tebing-tebing batu dan berakhir di sungai. Dan saat ini saya tepat berada di bagian atas daripada Candi Tebing, dan di bawah adalah Candi Tebing yang merupakan bangunan utama yang terdapat di sini. Dan di Candi Tebing juga terdapat pancoran yang mengalirkan air yang juga sangat jernih. Dan Candi Tebing ini merupakan candi yang dibuat dari tebing-tebing, kemudian dipahat membentuk bentuk-bentuk yang menyerupai candi atau bentuk-bentuk candi. Dan di bawah terlihat ceruk-ceruk yang berada di dekat dengan Candi Tebing. Dan saat ini tidak ada seorang pun yang berada di tempat ini, sehingga terasa sangat sepi. Dan nanti saya akan turun dari tempat ini untuk melihat kembali bagaimana keadaan Candi Tebing secara dekat. Dan suasana memang cukup sepi. Dan biasanya tempat ini banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Namun ketika saya datang kebetulan tidak ada kunjungan, tidak ada wisatawan yang mendatangi tempat ini sehingga bisa mengambil gambar dengan baik. Artinya tidak ada yang menghalangi ketika mengarahkan HP ke bagian-bagian yang ingin diambil. Dan ini adalah cerukan yang berada di bagian timur sungai, yang terdapat 3 cerukan. Dan saya akan menuruni tempat ini melalui jalan tadi saya naik. Namun sekali lagi harus sangat berhati-hati karena jalannya yang terbuat dari batu yang dibentuk seperti tangga, yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman dan lumut-lumut sehingga menjadi licin. Dan saya sudah berada di bawah dan melihat kembali keadaan sungai di pinggiran daripada Candi Tebing yang merupakan sungai Pekerisan. Dan saya akan mendekati ke arah Candi Tebing, di mana di depan Candi Tebing banyak sekali terdapat batu-batu besar. Sehingga halaman daripada Candi Tebing dipenuhi oleh batu-batu yang berukuran besar. Aliran-aliran air menyebabkan tempat ini menjadi becek, dan karena adanya lumpur menyebabkan tanah menjadi berlumpur, dan jika diinjak oleh kaki akan
menyebabkan kaki menjadi terbenam karena adanya lumpur tersebut, sehingga harus berhati-hati jangan sampai menginjak lumpur dan mencari melangkah pada bebatuan. Dan inilah keadaan Candi Tebing jika dilihat dari dekat. Terdapat air yang mengalir jatuh di antara dinding-dinding batu yang membentuk bentuk candi. Dan biasanya tempat ini juga dijadikan sebagai tempat pengelukatan oleh umat Hindu untuk memohon kesucian, dibersihkan dari segala kekotoran. Dan ini adalah ceruk-ceruk yang ada di sini yang juga terdapat air-air yang menetes dari atas. Dan ini adalah bagian kiri daripada tempat saya berdiri, dan di depan adalah Candi Tebing, dan bagian kanan dari saya berdiri juga merupakan ceruk. Dan saya akan menuju ke sebelah lagi untuk melihat peninggalan purba lain yang terdapat di kawasan ini. Dan bagi yang ingin datang ke tempat ini bisa melihat di Google Map dengan mengetik Candi Tebing Tegalingah, dan jika datang akan dikenakan tiket masuk yang berada di area parkir. Namun karena saya kesini bertujuan sembahyang, dibebaskan dari pembayaran tiket, dan kebetulan memang sendirian. Dan ini adalah bagian Candi Tebing yang berada di bagian sisi kiri dari tempat saya berdiri, dari Candi Tebing utama yang berupa sebuah gapura besar. Dan di sebelah gapura terdapat tangga naik menuju ke atap gapura. Namun saya tidak akan menaiki tangga itu karena cukup tinggi. Anak-anak tangga yang di sana ukurannya tidaklah seperti ukuran anak tangga di saat zaman sekarang, melainkan memiliki ukuran yang lebih tinggi, sehingga untuk naik perlu mengangkat kaki yang lebih tinggi. Dan di gapura ini juga terdapat tangga naik yang nantinya akan menuju ke bagian atas daripada gapura. Begitu juga keadaan tangga yang ada di sini juga sudah rusak, sehingga tangga pertama sangat tinggi, dan juga terlihat lumut-lumut yang tumbuh menandakan bahwa tangga ini sangat licin, sehingga saya memutuskan untuk tidak menaiki anak tangga tersebut, hanya melihat keadaan yang berada di bawah saja. Dan ada pohon juga yang tumbuh di antara dinding-dinding bebatuan ini. Dan tentunya yang menonton video ini jika berkeinginan datang ke Candi Tebing ini, untuk mereka yang beragama Hindu tentunya masih bisa membawa aturan ataupun persembahan untuk diaturkan, karena pada dasarnya tempat ini walaupun saat ini dijadikan sebagai tempat pariwisata, namun kenyataannya zaman dahulu tempat ini adalah merupakan dan dibuat untuk melakukan atau dijadikan sebagai tempat pemujaan ataupun tempat suci bagi mereka atau beliau-beliau zaman dahulu, dan hingga saat ini pun masih merupakan areal suci yang disucikan. Video akan saya akhiri sampai di sini, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih, dan jika salah saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Suksma.